Justru saya dulu penakut. Karena penakut saya masuk pesantren. Selain saya mau belajar ngaji, saya mau mengendalikan bagaimana caranya saya bisa melawan rasa takut itu. Kalau dibilang takut menjadi seorang praktisi, semua orang hidup itu harus punya pilihan. Mungkin dulu takut ya, karena takut dengan istilah santet, peluh, guna-guna dan lain sebagainya. Tapi pada saat ketakutan itu kita bisa menemukan satu jati diri untuk bisa melawan rasa takut, ya akhirnya menjadikan saya seperti ini saat ini. Guys, jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi kirim keterangan buat kalian hadir. Mau nanya soal kejadian Indah dari Putrana, mungkin tahu nggak sih yang dia nemu kain kafan isinya itu ada tulang belulang, nggak tahu itu mayat kiriman apa atau itu mayat bayi. Kalau berita secara langsung saya nggak mendengar dan melihat. Cuman memang pada saat saya tadi sore tuh iseng-iseng buka Instagram, ada dari salah satu akun official tuh nge-tag ada nama Bidadari itu. Tapi seperti apa saya nggak tahu. Cuman kalau ditanya sebuah bungkusan ada tulang belulang dan lain sebagainya, biasanya itu ada sangkut pautnya dengan yang namanya guna-guna atau black magic. Sejauh ceritanya seperti apa ya saya nggak paham karena saya nggak ngeliat beritanya. Nah mungkin kalau yang dilihat dari video tersebut gitu kan, itu santet apa bisa dibilangnya itu apa? Kalau santet itu konteksnya membuat orang menjadi bisa meninggal, bisa mati. Tapi kalau misalkan dia kayak temperamental, terus psikisnya terganggu, terus bawaannya labil, nah itu biasanya guna-guna yang orang lain kirimkan. Bidadari sendiri menurut keterangan apa maksudnya? Dia kan kayak ada belatung, terus ada apa? Nah itu biasanya guna-guna. Nah ini katanya yang hari sebelumnya itu dia nggak karu-karuan sampai pingsan di rupiah, nggak kuat baca ayat kursi sendiri gitu. Itu gimana sih, katanya sampai sakit kayak ditusuk-tusuk pakai pisau gitu. Itu bener reaksi. Iya. Kita harus paham dulu ruqyah ini apa sih? Ruqyah ini kan artinya bacaan. Sesuatu bacaan atau ayat yang memang dipercaya
sesuai dengan keyakinan seseorang menjadikan obat. Nah, kalau memang dia menganggap dirinya memiliki aura negatif atau ada sesuatu yang negatif di dalam badannya, nah itu akan membuat benturan energi antara positif dengan negatif. Nah, kalau memang di dalam tubuhnya ada sesuatu yang seperti saya sampaikan, pasti pada saat dia dibacakan ayat atau dia membacakan ayat, dengan otomatis itu akan memberikan reaksi di dalam tubuhnya. Ya mungkin bisa dibilang seperti ditusuk-tusuk jarum, seperti dicubit dan lain sebagainya. Itu bentuk reaksi antara positif menghantam kekuatan negatif. Kata dia ini perlakuan orang yang sama sebelumnya dengan dia. Nah mungkin untuk menghindari hal-hal seperti itu gimana sih? Nah tadi kan kita bahas kalau memang tidak ada kejadian atau awal mula, berarti ya itu mungkin kejadian-kejadian alam biasa. Tapi kalau memang ada keterikatan atau ketertarikan dari sebuah benang merah, ya bisa aja terjadi itu benar-benar suatu yang di luar batas kemampuan manusia. Bisa aja dinamakan sihir. Nah, kalau untuk menghalau dari gangguan sihir, kita umat yang memiliki agama dan kepercayaan masing-masing, kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita. Nah, kalau misalkan di rumah, ya kita baca bismillah atau sekedar bismillah, atau kita ngerasa sesuatu cukup ucapan auzubillahi kalimatillah tammati min syarri ma khalaq, atau auzubillahi samil alim minas syaitonir rajim, untuk menghalau dari kekuatan-kekuatan sihir, kekuatan gaib yang seolah-olah mau menyerang kita atau mau menjahati kita. Nah, kalau kita menguatkan kekuatan keyakinan dengan doa yang kita bacakan, insya Allah mau itu sihir, mau itu jin, mau itu demit, mau itu iblis sekalipun nggak akan pernah bisa mendekati orang tersebut. Kalau misalnya itu kan tadi mungkin untuk menangkal gitu ya. Kalau misalnya emang kita sudah terlanjur kena santet nih atau kena yang lainnya gitu, itu mungkin seperti apa sih? Ditangani dengan ahli-ahli profesional seperti ahli-ahli ruqyah. Karena dengan dibacakan ayat, logikanya seperti ini. Pada saat kita galau, kita setelin lagu galau, kita akan terhanyut dalam kegalauan itu. Tapi pada saat kita galau, kita setel musik rock, kita kan jadi memiliki spirit yang baru, memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa galau tersebut. Apalagi dengan ayat-ayat suci, dia akan terbius, dia akan mematikan simpul-simpul negatif yang ada di dalam tubuh orang itu, yang akhirnya akan melepas dari cengkraman kekuatan gaib. Terakhir sih, mungkin kan masih banyak yang nggak percaya juga ya, ada yang percaya, ada yang tidak percaya dengan adanya santet, ada yang telur gitu. Mungkin seperti apa sih pandangannya dari Islam mengajarkan meyakini bahwa yang gaib itu ada. Kalau kita, bahkan agama lain, cuma agama lain saya nggak paham, tapi yang jelas di setiap agama pasti mengajarkan tentang hal kegaiban. Bahkan di Islam pun, kalau misalkan kita tidak mempercayai hal yang gaib, berarti dipertanyakan lagi keislaman. Oleh karena itu, sesuatu yang gaib bukan harus kita percaya. Kalau percaya dominan manusiawi, tapi kita yakini bukan berarti kita meyakini kita harus tunduk takut kepada hal yang gaib. Nah seperti itu. Karena apa? Manusia derajatnya lebih sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Allah lainnya. Nah, oleh karena itu, apapun yang menjadi kepercayaan setiap manusia, ya kembalikan lagi tanya hati nurani. Bahkan di dalam Islam, apabila kita tidak mempercayai hal yang gaib, berarti keislaman kita dipertanyakan.